Baik, selanjutnya soal nomor 12. Jelaskan perbedaan asnaf zakat secara detail dan rinci, serta berikan contohnya pada masing-masing asnaf. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, di surah At-Taubah ada 8 asnaf gitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, kemudian budak, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Mulai dari yang pertama ya, fakir. Jadi fakir itu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Jadi orang fakir itu lebih rendah dari yang miskin ya. Jadi orangnya benar-benar nggak mempunyai apa-apa, nggak ataupun punya penghasilan, maka orang ini termasuk mustahik golongan fakir gitu. Kemudian yang kedua, miskin. Mereka yang memiliki harta ataupun namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Jadi orang ini punya penghasilan gitu, namun penghasilan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sekolah, kemudian makan sehari-hari dan lain sebagainya, pakaian gitu. Itu buat yang itu mustahik yang miskin. Kemudian selanjutnya asnaf amil ya. Amil itu mereka adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat gitu, orang yang menghimpun gitu dana zakat, kemudian mereka kelola, kemudian mereka distribusikan. Hanya orang yang ditunjuk oleh negara lah atau las, mereka itu amil gitu. Selanjutnya asnaf yang keempat yaitu mu'allaf. Mu'allaf yaitu mereka orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariahnya gitu. Jadi mu'allaf orang yang baru masuk Islam itu termasuk asnaf, termasuk salah satu dari 8 golongan asnaf. Kemudian yang kelima, hamba sahaya atau budak. Oke, jadi mungkin zaman dulu ada ya budak gitu, sedangkan zaman sekarang itu tidak ada. Jadi kalau zaman sekarang itu bisa dikiaskan misalnya seperti ini, ada orang Indonesia gitu, pernah kasusnya terjadi, misalnya TKI atau TKW gitu, dia pengen pulang ke Indonesia tapi dia tertahan di negara orang lain. Ini bisa dimasukin ke kategori ini begitu, orang yang tertawan di negara orang lain bisa dimasukin kategori budak gitu. Kemudian yang keenam, gharimin. Jadi gharimin adalah mereka orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Jadi orang yang berhutang ini bukan orang yang berhutang karena untuk kemewahannya seperti cicilan mobil dan lain sebagainya gitu. Tapi orang yang berhutang ini mereka berhutang karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya begitu. Itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu contoh gharimin. Selanjutnya yang ketujuh, fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti penuntut ilmu, kemudian apa lagi? Karena penuntut ilmu itu kan masuk fisabilillah, seperti ada hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'ah. Dia penuntut ilmu itu masuk golongan fi sabilillah. Bisa juga untuk kepentingan umat, untuk kepentingan umat seperti membangun fasilitas umat seperti masjid, rumah sakit dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan ke kategori fisabilillah. Selanjutnya ibnu sabil.
mereka yang dalam perjalanan musafir gitu, mereka yang kehabisan biayanya dalam perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Baik, itu untuk tadi ya, penjelasan asnaf zakat.